Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ajma'in. Qul al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ad-darbu bi ghairi haqqin wa akhdhur rashwati wa i'ta'uha wa ikhraqul khayawani illa idza awa wa ta'ayyana tariqan fit daf'i wal muslatu bil khayawani. Para jamaah yang saya muliakan, kita lanjutkan di antara maksiat-maksiatnya tangan yang menimbulkan kita dosa, dan tentu kalau dosa ya sanksinya itu pertanggungjawaban kita adalah kepada Allah, yaitu memukul tanpa ada hak untuk memukul. Jadi tiba-tiba kita menempeleng orang, tiba-tiba kita mencubit telinga anak atau seseorang tanpa ada alasan syar'i. Nah, kalau ada alasan syar'i seperti apa? Seperti kabar bin nasyihi wassobiyyi idza tarakas sholata wa qad balagha asyron. Kalau seperti ada seorang istri yang puri itu kalau bahasa Arabnya itu nusus, kalau bahasa Indonesianya itu kurang tahu saya. Kalau ada istri itu kok puri, dalam arti pure istilahnya tanggung jawabnya sebagai seorang istri terhadap suami ya tentu banyak sekali. Nah, istri ini kok pure ya, pure istilahnya itu marah sama suami tanpa ada sebab, sehingga istri ini meninggalkan kewajiban-kewajibannya atau hak-haknya dia sebagai seorang istri. Suami sudah menasihati dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut, didasari dengan syariat, didasari dengan hadis dan Quran. Istri ini kok tetap pure, tetap istilahnya itu tetap nakal, tidak memperdulikan hak-haknya dia sebagai seorang istri, maka suami ini boleh memukul istri, tapi yang mukulnya itu ghairu mubarrihin, memukul yang tidak menyakiti. Jangan seperti sekarang ini langsung ditempeleng suami istrinya, tapu dengan tangannya sekeras-kerasnya. Jadi boleh mukul ini kalau istilahnya itu mukul yang ghairu mubarrihin, mukul yang tidak menyakiti, ini boleh. Dalam arti memukul sebagai peringatan, pukulan sebagai didikan. Jadi jangan mukul dengan kekerasan. Islam pun juga dorbi itu mengajarkan memukul itu bukan arti memukul dengan sekencang-kencangnya, dengan sekeras-kerasnya.
tapi adalah memukul yang ghairu mubarrihin, yang tidak menyakiti. Jadi kalau nanti suami itu dengan seenaknya memukul istri, memukul sampai menyakiti, ya ini kena. Islam pun juga mengajarkan seorang suami itu kena hukum. Kalau negara pun juga termasuk KDRT. Ini nggak boleh. Islam mengajarkan boleh memukul, tapi yang memukul yang tidak menyakiti. Mukulnya itu kalau bahasa Jawanya itu paling nampung, yang tidak berbahaya. Pun juga sebagai orang tua atau sebagai pendidik, bila ada anak sudah umur 10 tahun lebih. Saya punya anak umur 10 tahun, atau kalau sekarang ya kelas 3 atau kelas 4 SD, disuruh sholat tidak mau, meninggalkan sholat, diomongi dengan halus tidak mau. Nah, kita boleh memukul, tapi mukulnya yaitu tadi, memukul tujuannya itu mendidik, mukul yang tidak menyakiti. Kalau nanti mukulnya itu menyakiti, ya anak justru malah trauma, anak itu justru malah mangkau, tidak mau sholat sama sekali. Jadi anak itu boleh dipukul pelan-pelan yang tidak membahayakan. Syaratnya anak ini sudah umur 10 tahun. Kalau meninggalkan sholat, ini orang tua itu boleh, apa itu namanya, boleh memukul, tapi memukul yang bukan untuk menyakiti, tapi mukul ini adalah yang tujuannya itu mendidik. Falladzi bighairi haqqin wa huwa qadur bighairi dzalika au darbi dzalika fil wajhi au bidur bin mubarrihin. Jadi kalau yang lainnya itu nggak boleh sampai memukul yang menyakiti atau memukul pada wajahnya, ini nggak boleh. Jadi kalau misalkan anak ini tidak mau sholat, ya mungkin kita jewer telinganya, mungkin kita cubit bokongnya, ini boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai memukul pada wajahnya, ini tidak boleh. Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti, ya, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tanpa ada alasan yang mereka perbuat, maka orang tersebut menanggung dosa. Jadi di depan tadi dikatakan bahwasanya termasuk maksiatnya tangan adalah, ya, tidak boleh memukul tanpa ada hak sama sekali. Yang berikutnya, wa akhdhur rashwah, meminta pungli atau istilahnya itu meminta suap, mengambil suap pungli yang bukan haknya, ini hukumnya adalah haram. Wa i'ta'uha, dan memberikan uang hasil pungli, uang hasil suap diberikan kepada, ya tentu mungkin kita mempunyai masalah, kita itu menyuap hakim atau kita itu menyuap putusan dengan memberikan uang sebanyak mungkin agar supaya kita itu dimenangkan, padahal kita itu salah, maka hal semacam itu dikatakan roswah atau istilahnya itu menyuap. Nah, menyuap seperti ini hukumnya adalah haram. Memberi itu kan perbuatan tangan.
Pun juga dalam urusan apa saja agar supaya kita itu diberi izin, padahal semestinya kita itu tidak diberi izin, dengan memberikan uang suap, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Yang tentu memberikan itu memberikan suap kepada mereka yang berhak menerima. Siapa? Ya kalau urusan perizinan ya tentu yang mengurusi izin. Ya ini tidak diperbolehkan. Kemudian wa ikhraqul hayawani, membakar hewan apa saja, entah itu semut, entah itu tikus, entah itu apa saja, tidak diperbolehkan. Ya, illa idza adza wa ta'ayyana tariqan fid-daf'i, kecuali hewan-hewan itu tadi menyakiti kita, membahayakan kita, merusak tanaman kita, dan hewan itu bisa dikendalikan hanya dengan membakarnya. Contohnya apa? Contoh yang paling banyak ini adalah petani. Ya, petani menanam jagung, menanam padi, berbuah, semalam itu dihabiskan tikus. Dipakai jaring tetap bisa masuk, dipakai kabel listrik dijebak, tidak kesetrum. Yang kesetrum itu banyak, kalau dulu di Kediri itu banyak yang kesetrum itu orang yang mencari katak di malam hari. Ini justru malah bahaya. Nah, lalu tindakan kita rame-rame, tikus itu kan pakai leng itu bahasa Indonesianya itu lubang ya. Nah, mau diobati juga tidak bisa, akhirnya kita mengambil keputusan melengi tikus, lubangnya tikus yang dibuat ngumpet itu, yang dibuat delik, kemudian kita bakari sampah atau bakari apa saja, lalu tikus itu di dalam kan otomatis sumpek. Nah ini matinya, ini musnahnya tikus itu karena lewat harus dibakar seperti itu, maka pembakaran semacam itu diperbolehkan. Tapi kalau hewan itu tidak menyakiti kita, tidak merugikan kita, maka kita itu membakarnya tidak diperbolehkan. Wal muslatu bil hayawani, pun juga di antara yang tidak diperbolehkan yaitu menganiaya hewan. Menganiaya hewan ini ya hewan apa saja. Kalau anak kecil ya sudah, namanya anak kecil bermain-main. Contohnya banyak sekali. Misalkan kita itu dapat belalang. Lah belalang kita pegang kakinya, kita perotoli, kita lepas satu persatu. Lah ini kan menyakiti, menyiksa, tidak diperbolehkan. Atau mungkin juga kucing. Ya, kucing ini karena kucing itu cerotak. Kita punya ikan apa saja dimakan. Kemudian kalau buang air besar itu kucing sembarangan di tempat, baunya kesana kemari. Saking jengkelnya, kucing kita masukkan ke dalam kandang, beberapa hari kita tidak kasih makan, tidak kasih minum. Akhirnya itu kucingnya itu tersiksa. Nah semacam ini itu hukumnya tidak diperbolehkan dan hukumnya itu haram karena menyakiti hewan. Dalam sebuah riwayat dikatakan almar'atu tadkhulun naro bihirrotin,
Ada seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kucing. Apa gara-gara kucing? Amsakatha wala tu'til akla wala syarba ilal hirroh. Wanita tersebut mengkandang kucing, tidak dilepaskan, tapi tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum sehingga kucingnya itu mati. Ya kalau memang dikandang agar supaya tidak celotrak, agar supaya tidak buang atau berak di mana-mana, ya mestinya kasih makan dan kasih minum. Ini gara-gara mengekang atau menyiksa kucing. Sebaliknya, watadkhulul mar'atul jannata bikalbin. Ada seorang wanita masuk surga gara-gara dia itu menolong anjing. Bagaimana ceritanya wanita ini kok masuk surga gara-gara karena anjing? Anjing pun juga makhluknya Allah. Pada suatu ketika, ini kalau menurut riwayat ini kan wanitanya itu wanita nakal. Pada suatu ketika di Padang, bahasa Jawanya itu di Ororo, jauh dari perkampungan. Siang hari panas, ada anjing itu melet-melet karena haus, menjulurkan lidahnya karena haus. Dan di tepi sumurnya itu ada mata airnya, ada sumbernya, ada airnya. Tapi sumur itu sangat dalam, ya sangat dalam, sehingga anjing yang mau minum itu tidak bisa meraih air tersebut. Nah, wanita yang jalang, yang nakal ini tadi tahu dan dia merasa kasihan. Jadi ini karena semuanya itu juga rahmat Allah. Akhirnya wanita tersebut melepas sepatunya, dan tentu kan sepatu itu ada talinya. Lalu talinya dilepas dan diikatkan ke lubang sepatu yang paling atas. Lalu sepatu itu dimasukkan ke dalam sumur untuk mengambil air dalam sepatu tersebut. Akhirnya bisa. Lalu airnya yang ada di dalam sepatu tadi dituangkan, diminumkan anjing. Anjingnya kan bahagia. Hanya gara-gara membahagiakan, menolong hewan anjing yang menurut Syafi'iyah itu hukumnya juga najis mughalladzah, tapi itu juga makhluknya Allah, maka rahmatnya Allah pun diturunkan, diberikan kepada wanita tersebut. Jadi menyiksa hewan dengan bentuk apapun, ini hukumnya adalah haram. Haram, tapi kalau dalam arti haram, dalam arti ilmu tasawuf. Tapi kalau dalam arti fikih, ya boleh-boleh saja. Karena haknya hewan itu ya, kalau menurut manusia itu ya boleh dibunuh. Jadi menyiksa, misalkan ada kucing, saking jengkelnya kita, akhirnya mungkin telinganya kita potong satu, atau mungkin ada kambing tetangga dilepas sehingga makanan tanaman kita, saking jengkelnya akhirnya itu kambingnya kita potong telinganya satu. Nah, ini namanya adalah menyiksa. Diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iyyakum wal muslata walau bil kalbil aqul. Sayyidina Ali pernah mendengar
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu semuanya menyiksa hewan, sekalipun hewan tersebut itu adalah anjing yang sangat nakal. Kalau bahasa Jawanya anjing galak. Jadi hewan semacam anjing pun juga merupakan makhluknya Allah yang perlu diberi kasih sayang. Kemudian wala'bu bin nardi, termasuk maksiatnya tangan adalah bermain-main dengan dadu. Ya, ini kalau ini kan makanya bahasa kita itu adalah fikih disertai dengan tasawuf. Dadu, remi, skak, itu kalau bahasa di sini fikih yang muatannya itu tasawuf, itu nggak boleh, itu termasuk maksiatnya tangan. Ya, di pondok-pondok itu kalau liburan justru malah mainnya itu remi, mainnya itu dadu, tapi tidak pakai uang. Kalau pakai uang mutlak itu hukumnya haram. Dan mengapa? Ya, mengapa bermain dadu, bermain remi di sini hukumnya itu kok tidak diperbolehkan? Ya nanti karena saking asiknya bermain dadu, main remi dan seterusnya, itu melupakan waktu. Jadi ingatnya Allah itu, atau dalam arti tidak sampai ingat Allah. Kono adzan subuh, ora krungu, kono adzan zuhur tidak pedulikan karena asik bermain dadu. Makanya di sini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Watobu itu kalau ada sebagian mengatakan itu adalah kayu-kayu banyak, ya mungkin 4 atau lebih, ya istilahnya itu dibuat 4 persegi, panjangnya sama, dan di situ ada tulisannya. Nah ini juga tujuannya itu untuk totoan, istilah Jawanya itu dibuat tebak-tebakan. Ini pun hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Sekali lagi, kalau memang mutlak itu pakai totoan, pakai taruhan, pakai uang, atau ya mungkin selain uang, yang penting itu adalah taruhan, ini hukumnya mutlak haram. Wa kullu ma fihi qimarun hatta la bisibyani bil jauzi wal qiadi. Pokoknya semuanya permainan yang di situ mengandung unsur taruhan atau unsur perjudian, maka hukumnya adalah haram. Ya banyak sekali. Kalau yang modern itu kan kasino entah permainnya itu apa, tapi di situ kok unsurnya itu adalah unsur taruhan. Ini hukumnya adalah maksiatnya tangan, dan itu hukumnya adalah dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'bu bi alatillahi al-muharramati katomburi warrobbabi wal mizmari wal autari. Di antara maksiat-maksiatnya tangan yaitu bermain alat-alat musik atau alat-alat lelahan. Sekali lagi ini karena masuknya itu unsur tasawuf. Apa di antara alat-alat lelahan atau alat-alat musik yang diharamkan? Seperti tombur. Tombur itu drum band yang besar itu, ya, yang besar. Jadi wawa alatun lahu witroni watah tau udun katobli. Jadi kalau drum band itu kan suaranya dong-dong itu. Kemudian robabi, kemudian gitar, tapi gitarnya itu gitar tradisional.
Robab itu gitar tradisional, hanya satu benangnya atau rambutnya yang bisa mengakibatkan bunyi kalau gesek itu cuma satu. Nah ini biasanya itu di dalam gending-gending Jawa itu ada yang namanya robab. Wal mizmaru, kemudian seruling. Seruling bukan hanya seruling yang terbuat dari bambu, pokoknya semuanya yang mengeluarkan suara dengan ditiup, ya seperti harmonika, saksofon, dan apalagi semuanya ini atau arjen, semuanya ini adalah hukumnya alat telahan yang diharamkan. Sekali lagi ini karena tinjuannya secara tasawuf. Wal altari, dan semua gitar model apapun, entah itu gitarnya itu gitar bass atau murni gitar atau mandolin, semuanya ini adalah hukumnya tidak diperbolehkan. Ya. Mengapa dikatakan mandolin, bass dan sebagainya itu dimasukkan di dalam ranah gitar? Ya karena memang terbuat dari kayu, di mana di situ khuyutun kasirotun khamsatan fa'aksaro fil udi, ya wa sama a'labu bidzalika durbul udi indal ardi, yaitu memang dikatakan gitar karena itu terbuat dari kayu, ya yang dibuat variasi di mana di situ ada benang-benangnya 5 atau lebih. Kalau orang Arab itu mengatakan durbul udi, istilah itu memetik apa ya, atau menabuh atau memukul kayu. Dalam arti kayu itu memetik benang atau senar di dalam atas kayu, ya berarti gitar itu. Jadi seluruh gitar, baik itu yang gitar biasa, yang gitar modern pakai mesin, atau gitarnya itu adalah gitar mandolin, itu semuanya adalah hukumnya haram. Walamsul ajnabi amdan bi ghairi hailin au bihi bi syahwatin walau ma'a jinsin au mahramiyatin. Kemudian di antara maksiatnya tangan yang itu hukumnya haram adalah menyentuh wanita yang bukan mahramnya dengan disengaja. Baik itu dengan nafsu maupun tidak. Ya. Dengan nafsu maupun tidak, ini menyentuh dengan disengaja, ini hukumnya adalah haram. Nah, tapi dengan syarat tanpa ada membawa, ya kalau orang sekarang itu pakainya itu adalah sapu tangan atau kaos tangan. Ini biasanya tuh kalau orang pamitan tindak haji ataupun tindak umroh, ini biasanya tuh kaos tangannya itu yang berangkat itu pakai kaos tangan agar supaya ketika jabat tangan itu tidak menyentuh kulit sama kulit. Ya. Atau menyentuh kulit sama kulit ada hailnya, ada penghalangnya, tapi dengan nafsu. Ya misalkan saya itu menyentuh wanita yang bukan istri saya, yang bukan mahram saya, walaupun saya sentuh dia tuh memakai kaos atau memakai baju, tapi saya menyentuhnya itu dalam keadaan nafsu atau syahwat. Ini hukumnya pun juga haramnya itu ya karena dengan naluri atau dengan nafsu itu. Wataswirul khayawani, dan yang berikutnya itu adalah menggambar atau memahat patung-patung yang unsurnya, dalam arti unsurnya itu adalah metodenya atau gambarannya itu adalah merupakan riba. Ini menurut kitab ini, dalam arti kitab ini adalah fikih yang muatannya itu tasawuf, tidak diperbolehkan. Ya karena ada hadis barang siapa menggambar sebuah gambar yang disitu mengandung unsur hayawan,
dari yang ada nyawanya ataupun manusianya, yang kira-kira andikan dikasih nyawa dia itu kok masih hidup, maka itu hukumnya adalah haram. Kemudian yang nomor berikutnya, wan man uzzakati au ba'duha ba'dal wujubi. Di antaranya maksiatnya tangan yang itu hukumnya diharamkan adalah tidak mau memberikan zakat dari harta bendanya atau sebagian zakat padahal dia itu sudah berkewajiban memberikan zakat. Contohnya, dagang sudah ada 1 tahun dan dalam dagang harta yang diperdagangkan itu sudah ada 1 nisab, tapi dia tidak memberikan zakatnya, maka itu termasuk perbuatan haram, di mana perantaraannya ini adalah yang melakukan adalah kedua tangan kita. Sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, zakat adalah merupakan rukun Islam yang nomor berapa Pak Ali? Nomor 4 ya. Memberikan zakat itu adalah rukun Islam yang nomor 4. Jadi namanya rukun itu harus kita laksanakan. Bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu tentu. Dalam arti zakat adalah zakat harta kita ketika kita bertani, ketika kita berdagang, ketika kita berternak, ketika kita mempunyai penghasilan dari perniagaan itu seperti kita mempunyai lahan, di situ kandungan lahan kita itu banyak sekali, misalkan itu unsurnya itu tembaga, emas atau perak, itu semuanya adalah kewajiban kita adalah untuk mengeluarkan zakat kalau sudah ada 1 nisab. Dan kalau dagang itu tentu dengan ada yang namanya haul, yaitu 1 tahun. Maka kalau kita itu sudah kewajiban zakat tidak melakukan zakat, itu namanya ya tetap Islam, tapi Islamnya itu adalah belum sempurna. Di sini tidak sampai dikatakan kufur atau kafir, tapi dalam arti masih kategori orang yang bermaksiat, orang yang kena hukum dosa. Demikian kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.